Anda kalau lihat video itu, orang-orang yang masuk ke belakang gedung itu, yang pakai krem-krem sepatu kembar, pakai tas lempang, itu juga terekam di video penyiksaan terhadap, siapa namanya? Ade Armando. Saya tidak justifikasi itu kelompok mana, karena ini kan penyusup ini, bukan mahasiswa ya. Pasti karena umurnya udah agak tua-tua. Tapi kalau Anda lihat sekilas, itu ada kemiripan. Celananya kembar-kembar, sepatunya kembar-kembar, tasnya kembar-kembar, ada yang apa, krem, apa rambutnya pirang gondrong. Saya teringat kok sering muncul di acara TV, sebuah stasiun TV swasta yang gondrong-gondrong pirang itu. Itulah yang mencopot celananya Ade Armando. Terlihat sekali itu mencopot sepatu, 2 sepatu, celana Ade Armando dicopot. Yang saya tanyakan adalah, Ade Armando membawa dompet sama handphone apa tidak? Ini sampai sekarang nggak terekam. Karena seorang Ade Armando, mohon maaf sekali, itu kawan saya sebenarnya. Beberapa ujian tesis saya diundang di UI untuk untuk diundang saja. Ketemu Ade Armando juga. Armando itu kan orang-orang berpendidikan, kok bisa tuh terjun ke situ Pak Karni? Bagaimana perhitungan atau hitung-hitungannya gitu? Jadi Ade ini mohon maaf, ini kan menjadi ikon common enemy Pak, di kalangan umat Islam tidak semuanya. Karena perilaku selama ini, istilahnya membuat sebagian umat Islam itu jengkel, karena konten-konten media sosialnya, atau cuit-cuitannya itu, hanya menyinggung kelompok-kelompok umat Islam. Oleh karena itu, apapun kata Ade Armando, sebagian besar adalah membuat umat Islam itu jengkel. Ngurusi MUI kayak, ngurusi tafsir Al-Quran kayak, ngurusi sholat 5 waktu kayak. Dia bukan ahli tafsir. Dia bukan ulama. Bukan. Tapi ngurusi opini-opini umat Islam sampai haji saja diurusin. Sampai menteri agama saja diurusin. Siapa Ade ini? Saya juga bingung. Nah, oleh karena itu, ketika datang di sana, kok kemudian berkelahi dengan peserta yang bukan mahasiswa, wajar tanda petik menurut saya bukan menyetujui ya. Karena musuh dia juga banyak, seperti halnya saya punya musuh yang banyak mungkin di kelompok-kelompok seperti itu. Tapi kelompok yang demo di DPR kemarin itu, tanda petik adalah oposisi pemerintah. Ade Armando, sebaik apapun hari itu dia ngomong, saya mendukung. Saya yakin musuh dia banyak di tempat itu. Karena dia sedang mengkritik pemerintah masa itu. Kalau ada sedikit saja orang masuk ke dalam lingkaran demonstran, seperti yang saya ceritakan di Bundaran HI, habis itu Ade Armando. Saya aja nggak berani, yang saya sendiri sepakat dengan tuntutan mereka. Nggak berani saya turun Pak, takut apa? Ada orang nyusup. Nah, yang paling penting adalah, Mas Karudin, ini masa-masa yang berbahaya, sensitif menurut saya. Jadi tuntutan Anda yang berapa itu? 16, 8, 12. Nggak ada yang kemudian setelah demo itu membahas tuntutan itu. Yang dibahas siapa coba? Ade Armando. Celana hitamnya kek, pantatnya kek, bugilnya kek, teralihkan. Seperti halnya tahun 2018. Nah, kalau saya ini anggota polisi, saya pasti akan tahu siapa yang nyusup itu. Gampang sekali kan? Yang modelnya sama sekali gampang. Selain usia-usianya juga berbeda, mereka sudah dari pagi sudah datang, masuk ke area DPR RI dan seterusnya, yang lain nggak bisa masuk. Kok bisa seperti itu? Ini kan sebenarnya bisa tapi mungkin karena suasana panas ya, matahari lagi panas, suasana politik yang menegangkan, mungkin konsentrasi polisi saat itu adalah pengamanan. Nah, sayangnya pengamanan di area 100 meter atau 200 meter dari TKP, kok bisa kebakar tuh Selipi? Menurut saya, itu kan area vital. Seharusnya yang menjadi konsentrasi, itu ada di sana. Mungkin 200-300 meter dari area demo, termasuk pos polisi Selipi. Nah, anehnya nih, ada 2 grup WA Pak Ramadhan yang saat ini seru. Satu grupnya miliknya, relawan Anies. Satu grup nama Nusantara yang dalamnya ada ex-staf kepresidenan. Padahal grup WA ini isinya nggak penting-penting amat. Isinya cuma ngomong, itu loh, di depan DPR ada Ade Armando. Tapi posisi Ade Armando nggak dijelaskan secara detail. Padahal panjangnya jalan depan DPR itu hampir 500 meter antara Pulau 2 restoran sampai jembatan Selipi. Hampir 500 meter. Mana mungkin bisa menemukan Ade Armando melalui grup WA itu. Tapi mohon maaf nih, ini mantan jurnalis TV juga Mbak Grace Natali, sekarang udah berpolitik. Enak sekali menuduh bahwa ada kaitan antara penyerang Ade Armando dengan Anies Baswedan. Cuma bermodalkan capture yang dia tidak bikin ada di member itu. Informasi siapa saya nggak tahu dari mana. Yang lebih parah lagi adalah setelah Ade Armando masuk rumah sakit, pengunjung-pengunjung yang istimewa, ada guest star atau special guest. Mulai dari, mohon maaf, kalau Pak Fadil oke lah, beliau bertanggung jawab dari keamanan. Tapi ada anggota Watimpres Pak, Bu Putri Wardani. Kalau hanya menjenguk, oke. Ini diupload di akun resmi Watimpres. Resmi. Setelah dibully sekian banyak orang ya, warganet, dihapus. Bukan soal dihapusnya. Ini soal marwah Watimpres ini loh. Ngurusin cek remes begini. Silahkan menjenguk tapi nggak usah pakai lembaga. Nah, seperti itu. Nah, mohon maaf. Ini bukan soal undang-undang, bukan soal aturan, bukan soal regulasi. Ini soal hati nurani. Sekarang adik-adik ini lagi memperjuangkan nasib rakyat. Saya yakin di luar itu banyak yang mengincar, menunggangi mereka, ingin memanfaatkan demonstrasi itu. Dari mana saja, saya yakin ada itu. Cuma yang tahu hanya polisi, karena kalau saya nggak punya infrastrukturnya. Kalau polisi punya alat canggih-canggih dari luar negeri, bisa mendeteksi wong wajah saja dengan face recognition itu. Dari sisi kiri langsung ketahuan kok namanya ini pelakunya.